Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang digital to analog converter atau DAC, di mana digital to analog converter ini bisa didefinisikan simpelnya itu adalah konversi sinyal digital menjadi sinyal analog. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Reza Fiestarifani dengan NIM 072, dan ada Sultan Helmiatala dengan NIM 076, dan Rangga Putra Yuda Pratama dengan NIM 082. Untuk eh, penjelasan ini, Reza akan menjelaskan tentang komponen yang ada dalam DAC. Untuk Sultan Helmi Atala, yaitu saya sendiri, akan menjelaskan tentang jenis-jenis DAC, dan untuk Rangga Putra akan mensimulasikan eh, contoh dari DAC. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu definisi DAC. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang jenis-jenis DAC, saya akan menjelaskan dulu tentang DAC ini. Nah, digital analog converter atau DAC ini adalah suatu komponen elektronik yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Sinyal digital ini terdiri dari sinyal yang hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1, atau off dan on. Nah, sedangkan sinyal analog adalah sinyal kontinu yang dapat memiliki nilai yang berbeda dalam rentang tertentu. DAC ini sangat penting dalam sistem komunikasi digital, pengolahan sinyal, dan juga sistem kontrol industri. Sebagai contoh, pada sistem audio digital, sinyal digital yang dihasilkan dari pemrosesan audio ini harus diubah menjadi sinyal analog agar dapat didengarkan melalui media speaker. Proses konversi yang dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik berbeda, tergantung pada jenis DAC yang digunakan. Salah satu teknik yang umum itu eh, yang sering digunakan itu adalah metode PWM atau Pulse Width Modulation, di mana sinyal digital dikonversi menjadi sinyal analog dengan mengatur lebar pulsa sinyal digital pada suatu periode tertentu. Teknik ini sering digunakan pada aplikasi audio dan motor kontrol. DAC ini ada punya beberapa jenis, diantaranya yaitu seperti resistor ladder DAC, binary weighted DAC, R2R ladder DAC, dan delta sigma DAC. Setiap jenis ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan dipilih berdasarkan kebutuhan aplikasi spesifik. Kita masuk yang kedua, yaitu jenis-jenis DAC. Tadi sudah saya sebutkan beberapa jenis-jenis DAC, yang diantaranya adalah ada keempat ini. Yang pertama itu adalah resistor ladder DAC. Nah, resistor ladder DAC adalah jenis yang paling umum dari digital to analog converter. Resistor ladder DAC ini terdiri dari serangkaian resistor yang terhubung dengan ground dan tegangan referensi, dan saklar yang menghubungkan titik-titik ke output DAC-nya. Saklar ini dikendalikan oleh data digital yang diberikan ke input DAC tersebut. Nah, jenis ini mudah untuk diimplementasikan dan memberikan akurasi yang baik. Oleh karena itu, resistor ladder DAC ini adalah jenis yang paling umum dari digital to analog converter. Kita masuk yang kedua, yaitu adalah binary weighted DAC. Binary weighted DAC memiliki resistansi yang berbeda-beda dan terhubung ke ground dan tegangan referensi. Nilai resistansi ini ditentukan secara biner sehingga bit input digital lebih signifikan memiliki resistansi yang lebih besar. Jenis ini juga memberikan akurasi yang baik dan sering digunakan di dalam aplikasi komunikasi. Yang ketiga ini ada
R/2R ladder DAC. R/2R ladder DAC ini memiliki resistor dengan nilai R dan 2R yang terhubung ke ground dan tegangan referensi. Jadi resistor ini ada dua ya, yang pertama itu nilainya R dan 2R. Masing-masing ini terhubung ke ground dan tegangan referensi. Input digital ladder DAC ini kemudian dikonversi menjadi rangkaian kode biner dan digunakan untuk mengendalikan saklar yang menghubungkan resistor ke output DAC-nya. Untuk jenis ini memberikan akurasi yang cukup baik dan sering digunakan dalam aplikasi audio. Untuk yang jenis terakhir itu ada Delta Sigma DAC. Dan untuk Delta Sigma DAC ini menggunakan filter Delta Sigma untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Filter ini itu bekerja dengan cara memperbandingkan sinyal input dengan sinyal outputnya. Dan kemudian menghasilkan sinyal analog dengan resolusi yang sangat tinggi. Jenis ini suka digunakan dalam aplikasi audio tingkat profesional seperti pemrosesan suara digital, rekaman, dan reproduksi. Seperti yang sudah saya jelaskan, pada masing-masing jenis DAC, setiap jenis DAC ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda dan dipilih berdasarkan kebutuhan aplikasi spesifik. Seperti yang pertama tadi ada resistor ladder itu eh, kelebihannya itu dia mudah diimplementasikan dan memberikan akurasi yang baik. Dan untuk binary weighted DAC tadi itu sering digunakan dalam aplikasi komunikasi. Yang ketiga itu ada R2R ladder DAC itu sering digunakan dalam aplikasi audio. Sedangkan yang terakhir ini Delta Sigma DAC ini sering digunakan untuk aplikasi profesional, aplikasi audio tingkat profesional seperti pemrosesan suara digital, rekaman, dan reproduksi. Jadi setiap jenis-jenis ini mempunyai fungsi-fungsi berbeda tergantung aplikasi spesifik yang dipakai seperti itu. Sekian penjelasan tentang definisi dan jenis-jenis DAC. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Reza untuk menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada DAC dan kemudian dilanjutkan lagi oleh Rangga yang akan menjelaskan tentang simulasi DAC tersebut. Oke, jadi di sini saya akan membacakan untuk bagian komponen-komponennya. Berikut adalah beberapa komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber tegangan listrik agar rangkaian dapat dijalankan. Nah, untuk simbol atau logonya bisa kita lihat untuk di bawahnya. Lalu ada ground yang berfungsi sebagai penetral apabila terjadi kebocoran arus listrik untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi. Untuk logo ground bisa kita lihat di bawahnya. Lalu ada resistor. Resistor ini berfungsi sebagai penghambat arus listrik agar tidak terjadi loss secara terus-terusan. Operational amplifier. Operational amplifier ini berfungsi sebagai penguat arus atau tegangan. Bisa kita lihat untuk logo atau simbol dari operational amplifier di bawahnya. Switch ini berfungsi sebagai penerus arus listrik atau pemutus arus listrik. Bisa kita lihat untuk logo atau simbol dari switch. Lalu ada nomor 6 yaitu multimeter. Multimeter ini berfungsi sebagai pengecekan nilai arus dan tegangan listrik. Untuk logo dari multimeter atau multimeter ini berlogo atau bersimbol seperti di bawahnya. Perkenalkan, saya Rangga Putra Yuda Pratama dengan NIM 53114210082. Saya akan membuat perancangan digital to analog converter.
electronic workbench. Oke, yang pertama kita membutuhkan baterai, kemudian ground sebanyak 3. Oke, setelah itu kita memerlukan switch sebanyak 4 buah. Itu bukan 3, 4. Oke, kemudian setelah switch kita memerlukan resistor sebanyak 1, 2, 3, 4. Oke, setelah menggunakan resistor, kita tentu saja membutuhkan analog IC-nya, operator amplifier. Setelah itu voltmeter untuk menghasil perhitungannya. Ya, kemudian kita masuk ke tahap wiring. Di tahap wiring pertama-tama kita untuk switch-nya kita butuh horizontal dulu supaya lebih mudah melakukan pengambilan. Oke, untuk yang sebelah sini kita masukkan ke ini. Oke, kita masukkan ke sini. Sini. Seperti ini. Disamakan. Itu jalur. Kemudian switch-nya kita sambungkan ke resistor. Setelah tersambung ke resistor, kita sambungkan ke operational amplifier-nya atau ke analog. Kita flip vertikal dulu. Kita sambung. Oke, seperti ini lebih. Kita sambungkan. Dan yang positif amplifier kita sambungkan ke ground. Dan ini untuk negatif kita sambungkan ke ground. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, untuk simulasinya kita lanjutkan. Untuk melakukan simulasi kita play dulu. Ini kita berdasarkan rumusan ini, jika 0,000 maka hasilnya akan 0 volt. Jika switchnya 0, kita coba. Oke, ini 0,000 maka hasilnya akan 0 volt. Nah, di sini kita tulis 0 volt di electronic workbench ya. Kemudian jika switch ini 1111, kita spasi. Kita tunggu sampai berhenti, maka hasilnya di multimeter di sini min 3,1250 volt. 3,1 kurang lebih sama dengan hasil yang di level secara teori. Nah, sekian penjelasan simulasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.